Shalom, perkenalkan nama saya Henry Skia dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial. Ini tugas agama Protestan. Tema yang mau saya sampaikan adalah bagaimana pandangan Alkitab terhadap LGBT. Topik yang mau saya jelaskan, yang pertama, pengertian LGBT. Yang kedua, bagaimana LGBT menurut Alkitab. Yang ketiga, cara menyikapi. Yang keempat, isu terkini LGBT di Indonesia. Pengertian LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual. Istilah itu berasal dari singkatan bagi lesbian, gay, biseksual, dan transgender, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Hubungan LGBT adalah hubungan tidak benar. LGBT tergantung pada pribadi kita sendiri. Jika kita mengenal kebenaran di dalam firman Tuhan, kita tidak akan melakukan hal itu. Bagaimana LGBT menurut Alkitab? Di agama Kristen sendiri tidak mengizinkan perilaku LGBT. Imamat 20 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita tidak boleh membenci orang yang melakukannya, karena bagaimanapun mereka adalah jiwa-jiwa berharga di hadapan Allah. LGBT adalah orang yang sangat berdosa. Tetapi beberapa gereja di Toraja menolak mendiskriminasi mereka. Artinya masih ada yang menerima dan memberi izin kepada kaum LGBT. Sudah jelas bahwa pandangan akibat dari LGBT akan berurusan dengan Allah, dan Alkitab mengatakan itu adalah sebuah kekejian dan akibatnya adalah hukuman mati dalam Imamat 18 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Hidup di dalam sebuah kekejian sudah pasti tidak memiliki masa depan yang penuh harapan, karena itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Bagaimana cara kita menyikapi kaum LGBT? Sangat umum. Terjadi bahwa kelompok LGBT terus mendapatkan diskriminasi, baik dalam masyarakat dan gereja. Hak mereka untuk memiliki kehidupan yang layak itu sering direbut masyarakat. Mereka sering berhadapan dengan pandangan keluarga dan gereja. Apa sih yang dapat kita lakukan terhadap kaum LGBT? Kita yang lebih mengenal firman Tuhan akan memberikan kasih terhadap kaum LGBT, seperti kasih Allah dengan 1. Jangan musuhi mereka. Dalam Nehemia 9 ayat 17b. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikian firman Tuhan. 2. Janganlah memperlakukan mereka seperti sampah, karena bagaimanapun mereka adalah jiwa-jiwa berharga di hadapan Tuhan. 3. Kita dapat menyadarkan mereka tentang kebenaran. Kita mengingatkan mereka bahwa perbuatan mereka itu dilarang oleh Allah. Dan keempat, perlakukanlah mereka dan dampingi mereka dengan kasih, untuk mengarahkan mereka melihat citra seksual yang
gambar dalam Alkitab, yaitu laki-laki dan perempuan. Alkitab tidak membenarkan niat pernikahan di luar laki-laki dan perempuan. Dalam Mika 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan terakhir, isu terkini LGBT di Indonesia adalah ada dua. Yang pertama di Bogor yang mengadakan event LGBT dengan konteks busana dan kecantikan. Dan yang kedua, isu penolakan terhadap utusan khusus LGBT Amerika Serikat Jessica Strait yang hendak visit ke Indonesia. Teman-teman bisa baca artikelnya sendiri. Nah, sudah jelas bahwa dalam Alkitab mengenai LGBT adalah salah. Jadi bagi teman-teman yang menemukan kaum LGBT di lingkungan kita masing-masing, mari kita ajak mereka untuk mengenal Allah lebih dekat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yahweh berfirman, karena seruan terhadap Sodom dan Gomora sangat keras, dan karena dosa mereka sangat banyak, aku akan turun sekarang dan melihat apakah benar yang telah mereka perbuat. Kota-kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, percabulan, pembunuhan merajalela, dan pesta pora yang mewah. Hingga mereka berteriak-teriak menentang Tuhan, berperang melawan Dia, membuat wataknya marah. Orang yang datang padamu malam ini, bawalah mereka keluar, supaya kami bisa mengenal mereka. Setelah para malaikat membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota, hujan belerang api turun dari langit. Api yang berkobar menerangi langit. Ayo cepat, cepat! Kita harus keluar dari sini. Nyawa kita dipertaruhkan. Siapa yang peduli dengan rumah ini? Sebentar saja, sebentar saja. Ibu, 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 ibu. Sodom dan Gomora dan semua penghuninya musnah menjadi abu, menghilang ke dalam murka Tuhan. Yesus